Di antaranya sekarang penjelasannya ayat ke-89. Kemarin ayat ke-88 menjelaskan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam, ya. Jadi yang paling berat ujian itu para nabi. Asyaddul bala al-anbiya. Paling berat ujian itu para nabi, ya. Luar biasa. Tapi mereka diuji ujian, ya. Maka biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa Nabi Yunus alaihissalam yang beliau ucapkan di dalam perut ikan. Beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadza du'a azimun jiddan. Doa ini, doa kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, azimun jiddan. Ini doa sangat agung. Doa yang sangat agung. Kenapa? La ada aku minadh dhalimin adalah dari orang-orang yang zalim. Artinya beliau merasa dirinya zalim. Ya, sedangkan para nabi, para rasul mereka orang-orang yang suci, yang maksum, dijamin tidak akan melakukan dosa. Jangankan dosa, yang makruh aja tidak dilakukan. Jangankan yang makruh, khilaful aula mustahil dilakukan. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Tapi mereka orang-orang yang agung, yang mulia, yang bersih hatinya, yang ingat selalu kepada Allah, mereka merasa dirinya zalim. Nah, artinya apa? Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita berdoa jangan merasa diri kita orang baik. Hilangkan itu semua. Ketika kita berdoa, saya ini ya Allah orang yang nggak baik, orang yang kotor, orang yang hina, orang yang banyak dosa. Gitu harusnya. Ya, ketika kita berdoa jangan mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Ya, ingat-ingat dosa yang kita lakukan. Ketika tiga hal ini dilakukan, ya, tahlil, tasbih, iqrar bidzanbi, Allah katakan fastajabna lahu, aku ijabah itu Yunus. Bahkan wa najjainahu minal ghammi, aku selamatkan dia dari segala kesulitan kesusahan. Kira-kira anak di jero lauk susah deh. Wah, lain susah deh ya tuh. Urang we kira-kira sanggup, kita sanggup ya diam di tempat hanya sebadan, sanggup tidak? Tidak sanggup. Itu umpamanya luasnya itu cuma satu badan, sebadan, kan orang wah ripuh. Ini bukan sebadan lagi, didempet atunya dina jero beuteung lauk siga kumaha. Susah nak, bingung nak, ya, dalam keadaan, ya namanya dalam ikan laut apa isinya? Kotoran. Ya, dilalapkeun minangkeun lamun urang kira-kira kumaha da mun dilalap dina cai we heuladan bari urang teu bisa ngojay, ripuh, susah, bingung. Apalagi ini di dalam perut siga kumaha, ya, kasusah kabingungna Nabi Yunus alaihis salam. Tapi karena beliau kekasih Allah, apa yang diingat oleh beliau ketika datang kesulitan? Ingatnya hanya kepada Allah. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita punya kesulitan, kesusahan, kebingungan, jangan sampai lupa kepada Allah. Ieu mah keur mah susah beuki poho, beuki we susah teh namahan. Lain beuki ngurangan, ya. Beuki nam. Nah, jadi di mana orang keur sararusah, sing langkung-langkung ingat ke Allah. Nah, doa anak sing langkung-langkung getol deui. Ngan ulah keur susah hungkul ngadoana. Ai geus teu susah mah teu tara doa, tah ulah kitu. Ya, kalepatan urang teh kitu.
Ya, kesalahan kita itu kalau rajin berdoa itu ketika datang kesusahan. Sudah senang jarang berdoa, tarawih ridan ayeuna mah. Datos hasil maksud cenah. Nah, jangan seperti itu, istiqomahkan. Istiqomahkan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Masyaallah. Allah ingatkan, wa kadzalika, dan seperti demikian nunji, menyelamatkan kami, al mu'minina, akan orang-orang yang beriman. Harayang diangkat kesulitanna, kasusahna, kabingungna, tah baca doa Nabi Yunus alaihis. Bahkan langsung ada jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min makrubin yad'u bihadzal du'a illa stujibalah. Ya, tidaklah seorang yang sedang ya ditimpa kesulitan, kesusahan, kebingungan, kegalauan, dia berdoa dengan ini, doa Nabi Yunus alaihissalam, ya, melainkan Allah ijabah doanya. Amin. Baca tah doa unggal penting, ya. Ayo boga kasusah mah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gitu baca. Sabada kali Buya, sur Buya sepuh mah, khudz alfan tanal matlaban. Khudz alfan tanal matlaban. Baca 1000 kali. Tong 100.000 teuing. Tong 100.000 macana 1000 we lah. Ya, bisi sakedik teuing 100.000 mah. Nah. 100.000 mah bisi sakedik teu 1000 baca. Tanal matlaban, akan hasil apa yang kita inginkan. Tuh. Khudz alfan tanal matlaban. Ya. Baca 1000 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita membaca doa itu sambil hati kita merasa diri kita hina. Ya, merasa diri kita kotor, merasa diri kita ini enggak punya amal soleh. Nah, itu harus seperti itu kalau kita berdoa. Ketika 3 hal ini ada, tahlil ada, tasbih ada, iqrar bidzanbi, mengaku dirinya banyak dosa ada, maka Allah fastajabna lahu. Allah katakan, aku akan ijabah doanya dan aku selamatkan dia dari segala kesulitan dan kesusahan. Ini pelajaran untuk kita ya. Itu. Jadi kalau kita datang masalah bukan tambah jauh dari Allah, nambah masalah teh kalau datang masalah pohok pergi ke pohok kapangian, lain ngurangan kayak masalah namahan. Ya, nambah di mana orang aya masalah, kalau kita ada kesulitan, kesusahan, keruwetan, ya, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Gak usah banyak datang ke seorang, ya. Itu datang ke tiap orang bicarakan kesulitan, gak usah. Berdoa aja. Kecuali orang-orang yang soleh yang kita datangi minta solusi, ya itu diajarnya sararea. Da insyaallah sararea baroga kasusah ya. Insyaallah levelna we beda levelna. Kasusahna beda levelna nya. Da hakikatna nu nyumpingkeun kasus hakikatna dikersakeun ku Allah, nu bisa ngicakeun kasusah ge hakikatna Gusti Allah da eueuh jelema nu bisa kasusah eueuh. Hakikatna Allah, maka ka Allah deui we dosa da. Ya, ka Allah deui. Kemudian wadhkur Zakaria. Sekarang menceritakan Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Jadi artinya hidup di dunia itu ujian. Pasti enggak lepas dari ujian. Hanya ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, kita ini berharap kepada Allah mudah-mudahan kita lulus dari ujian. Dan kita nggak boleh minta, ya Allah turunkan ujian kepada saya, ulah bisa kuat sia teh. Ulah minta gitu ke pangeran, ya Allah sakitkan saya, ulah bisa kuat. Ya Allah kokorokeun abdi, ulah bisa kuat.
Salullahal afwa wal afiyah, nyuhunkeun ka Allah mah Gusti sing sehat, sing bager, sing loba duit teh. Ket gitu. Salullahal afwa wal afiyah, minta ka Allah afwa, ampunan dari dosa, afiyah, keselamatan, ya, keselamatan kita, kebahagiaan itu, keselamatan badan kita, hati kita, keluarga kita. Ulah nangtang ka Gusti, ulah nangtang bisi teku kergeringnya ngadoa we, ya Allah paparin abdi sehat gitu. Ulah ya Allah teraskeun abdi teh ieu penyawat teh cinta tambihan. Ulah da lain kelas urang, lain kelas urang mah kudu nyuhun afiyah. Afiyah, nyuhunkeun ka Allah sakumaha nu dianjurkeun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, salullahal afwa wal afiyah, minta kalian kepada Allah ya penghapusan dosa, ampunan dosa, dan keselamatan untuk kalian, minta. Sehingga diajarkan oleh Rasulullah SAW doa yang sering beliau ajarkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa Rasulullah SAW. Ya, kalian anak santri baca tiap pagi itu, wah luar biasa itu doa. Ya, itu doa yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca oleh kita, ya. Kemudian wazkur Zakaria, ceritakan oleh engkau Zakaria mengenai Zakaria, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Idnada, yakni ketika berdoa Nabi Zakaria rabbahu kepada Tuhannya, biqauli dan ucapannya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Saat beliau berdoa ini, umurnya Nabi Zakaria 100 tahun, istrinya umurnya 99 tahun. Nabi Zakarianya umurnya 100 tahun, istrinya umurnya 99 tahun. Ini tapi ini pelajaran untuk kita, jangan putus asa. Udah nikah 10 tahun belum punya anak, 20 tahun terus gak doa we. Tong putus asa. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Contohnya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbi la tadarni fardan, wahai Tuhanku jangan kau biarkan aku dalam keadaan menyendiri, tidak punya anak. Artinya ya, beri aku turunan. Wa anta khairul warithin, bahwa engkau adalah sebaik-baiknya yang mewaris, gitu. Akhirnya bagaimana? Berdoa kepada Allah, ya doanya doa para nabi, ya itu doa para nabi. Fastajabna lahu, maka mengijabah kami Allah lahu kepada Zakaria. Ini doa supaya punya anak. Nih, yang gak punya anak, belum punya anak, baca doa ini. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Gitu doa supaya mempunyai keturunan. Ini doa diajarkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Zakaria alaihis salam. Baca tuh doa ini, ya. Jangan putus asa. Sudah 10 tahun 20 tahun belum punya anak juga, doa aja. Mungkin belum maslahat, ya, belum maslahat. Ternyata Nabi Zakaria dan istrinya saat berdoa dengan doa ini, Nabi Zakaria umur 100 tahun dan istrinya umur 99 tahun. Ini pisannya. Ini pisan tuh 84 tahun sih kumaha. Ya. Jadi jangan putus asa. Fastajabna lahu, dan maka mengijabah kami Allah lahu kepada Zakaria, nidaahu akan doanya. Wa wahabna, dan telah memberi kami lahu kepada ya Zakaria Yahya akan Yahya, waladan akan putra. Wa aslahna lahu zaujahu, dan membereskan kami Allah, membaguskan kami Allah lahu untuk Zakaria zaujahu akan istrinya. Artinya yang tadinya tidak punya anak menjadi punya anak, yang tadinya mandul enggak
mandu. Berkah apa? Berdoa. Tah itu kudu ngadoa nya. Singgarto naon? Ngadoa. Minimal tiap bada salat jangan lupa berdoa. Apalagi waktu sahur. Ya, waktu janari, waktu akhir malam, sulusul lail itu waktu ijabah doa. Kemudian Allah mengsifati para nabi. Bagaimana sifat para nabi? Bagaimana sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah? Sifatnya bagaimana? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah ini yang harus kita renungkan ya. Mana tanda-tanda orang-orang para kekasih Allah? Mana tandanya para orang-orang yang dicintai oleh Allah? Innahum, sesungguhnya mereka para nabi yang telah diceritakan, kanu adalah ada mereka yusari'una adalah bersegera mereka fil khairati dalam segala kebaikan. Tuh gitu, tong talang ke jangan menunda-nunda kebaikan. Itu bukan sifat para kekasih Allah. Ya, para kekasih Allah itu tidak seperti itu. Mereka segera melakukan kebaikan, tidak ditunda-tunda. Ya, contoh kita belajar sholat aja, jangan ditunda sholat. Wah, udah luar biasa. 5 waktu kalau bisa sebelum waktunya sudah siap, itu sudah luar biasa. Ya, innahum yusari'una fil khairat. Itu satu yang pertama. Sifat para kekasih Allah. Ya, tinggal kita kontrol diri kita. Ada gak dalam diri kita bersegera di dalam melakukan ketaatan, ya, atau menunda-nunda kepada ketaatan. Nah, hati-hati, ya. Kemudian wa yad'unana raghaban wa rahaba. Yang kedua, sifat para wali Allah itu, para kekasih Allah, mereka selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa, yad'unana, selalu berdoa. Ya, selalu artinya kita harus rajin berdoa kepada Allah, ya, rajin berdoa. Bahkan berdoanya harus apa? Raghaban wa rahaba, disertai dengan mengharap rahmat Allah dan disertai dengan merasa takut akan siksaan Allah. Jadi ketika kita berdoa itu harus ada tuh disertai dengan berharap yang sangat kepada Allah, ya, karena rahmat Allah ini sangat luas. Rahmat Allah sangat luas, sangat lapang, ya, rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fas'aktubuha lilladzina yattaqun. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku ini menyeluruh kepada segala sesuatu. Ya, menyeluruh kepada segala sesuatu. Fasa'aktubuha, aku akan tuliskan, akan tetapkan rahmatku itu untuk siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Hayang keng rahmat Allah, hayang keng rahmat Allah, kudunya antakwa ke Allah. Jelema nu nyaan takwa ka Allah ditangtoskeun ku Allah, pasti ieu jelema menang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini ya tiap pagi buka Quran, hadir di majelis, mudah-mudahan ini adalah nilai takwa kepada Allah, catatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sifat yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Wa kanu, dan ada mereka lana kepada kami Allah khashi'in, adalah orang yang khusyuk, mutawadhi'in, yakni orang-orang yang rendah hati, fi ibadatihim, di dalam ibadah mereka. Bari bager, bari bener, teru masa geus bager. Bari bager, teru masa geus bager. Merasa dirinya kotor, bari bersih. Tak kudu kitu jadi jelema teh. Ya. Para nabi itu seperti itu. Ya, mereka orang-orang yang top, luar biasa bersihnya, tapi merasanya kotor. Ya mah geus mah kotor, teru masa kotor. Aya jelema kotor tapi teu rubasa kotor, rubasa teh abdi mah bagur, abdi mah bersih. Itu bukan sifat para kekasih Allah. Sifat para kekasih Allah itu mereka orang-orang yang suci tapi merasanya dirinya kotor.
Itu sifat para kekasih Allah. Ngan teu kudu dibejakeun ka batur abdi teh kotor, teu kudu. Ya, teu kudu dipamer-pamer ka batur, dibeja-beja ka batur. Abdi mah jalmi teu sae ulah. Ya. Ka Allah we ka Allah. Gusti, nah ka Allah ngajeritna. Abdi teh jelema kotor. Da nya kotor urang mah. Ai urang mah da ngomong kotor teh nya kotorna gitu. Ai para nabi mah itu bari bersih, mereka orang-orang yang suci yang bersih, tapi merasa dirinya kotor, merasa dirinya nggak baik. Orang-orang baik para nabi itu, tapi merasa dirinya tidak baik. Nah itulah sifat tawadhu, sifat tawadhu, rendah hati, ya, tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, tidak merasa dirinya baik, tidak ada rasa dirinya itu, ya, suci nggak ada. Yang ada inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini tiga, ya, di antara tiga sifat para kekasih Allah, para nabi. Yang pertama bergesah-gesah di dalam melakukan segala ketaatan, ya, semangat, ya, tidak menunda-nunda, tidak menunda-nunda di dalam ketaatan. Nggak mau ketinggalan, yusari'un, bersegera, ya, bersegera di dalam melaksanakan segala kebaikan, apapun itu kebaikan, baik kebaikan zahir maupun kebaikan batin, ya, mereka wah semangatnya luar biasa, yusari'un, gagancangan, segera, tidak menunda-nunda. Kalau tobat segera tobat, ikhlas segera ikhlas, berehan segera berehan, wah pokoknya segera dalam segala kebaikan, ya. Yang kedua sifat para nabi yang Allah ceritakan di ayat ini, yaitu mereka selalu berdoa kepada Allah, ya, selalu berdoa kepada Allah disertai dengan penuh pengharapan rahmat kepada Allah dan rasa takut akan azab Allah. Di dalam berdoanya mereka sertai hatinya penuh harapan akan rahmat Allah dan penuh rasa takut akan siksaan Allah. Yang ketiganya wa kanu lana khadi'in, dan hatinya tawadhu, merasa hina, merasa kotor, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasa kotor, merasa hina di hadapan Allah, ya, tidak merasa mulia di hadapan Allah. Ini sifat para kekasih Allah. Hayang jadi kekasih Allah tuh. Tah tilu eta we heulanan, nya. Sok sing karagungan sararea, amalkeun ku sararea. Kahiji naon? Bergesa-gesa di dalam kebaikan. Lain keweh. Nah, ulah di keweh, nya. Eta mah lain sifat para kekasih Allah, keweh mah dina kahadean. Hayo ngaji keweh. Atau mangga cipayun atau atuda, eta mah lain sifat para wali itu gitu mah, ya. Eta mah sifat a'daullah, para musuh-musuh Allah. Tapi kalau sifat para kekasih Allah, ya, mereka semangat dan bersegera di dalam melakukan segala kebaikan. Yang kedua selalu berdoa kepada Allah, ya, dengan penuh harapan dan penuh rasa takut akan siksaan Allah. Yang ketiga tidak merasa dirinya merasa dirinya hina di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal